India adalah sebuah negara di wilayah kawasan Pasifik dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia. Dengan populasi lebih dari 1 miliar jiwa dan negara terbesar ke-7 berdasarkan ukuran wilayah geografisnya. Jumlah penduduk India tumbuh pesat sejak pertengahan 1980-an. Terletak di Asia Selatan dengan garis pantai sepanjang 7.517 km. India merupakan bagian dari rute perdagangan penting dan bersejarah. India membagi perbatasan dengan Pakistan dan Republik Rakyat Tiongkok. Negara ini adalah letak dari peradaban kuno seperti peradaban lembah Sungai Indus dan merupakan tempat kelahiran dari 4 agama utama dunia, yaitu Hindu, Buddha, Jainisme, dan Sikhisme. Negara ini merupakan bagian dari Britania Raya sebelum meraih kemerdekaannya pada 1947. India adalah salah satu tempat pertama yang dihuni oleh manusia setelah migrasi dari Afrika. Manusia tiba di India melalui pesisir sepanjang Jazirah Arab dan Teluk Persia. Pada tahun 3000-an sebelum Masehi, bangsa Harappa membangun kota-kota zaman perunggu di Sungai Indus. Mereka melakukan perdagangan dengan Asia Barat. Dan pada tahun 2000-an sebelum Masehi, peradaban Harappa runtuh. Tak diketahui secara pasti penyebab keruntuhan ini. Tidak lama setelah itu, bangsa India Eropa datang dari Asia Tengah ke India. Mereka disebut juga bangsa Weda atau Arya, dan membawa serta kuda, kereta perang, dan bahasa mereka. Agama mereka ikut bercampur dengan agama lokal untuk kemudian menghasilkan agama Hindu. Sistem kasta juga mulai muncul pada masa ini. Sekitar 800-an sebelum Masehi, bangsa Weda bergerak dari lembah Indus untuk menaklukkan seluruh India Utara, termasuk lembah Gangga. Pada tahun 539 sebelum Masehi, Persia, di bawah Kores Agung menyerang India Utara dan menjadikannya bagian dari Kekaisaran Persia. Pada tahun 323 sebelum Masehi, Alexander Agung ketika menaklukkan Kekaisaran Persia juga melancarkan serangannya ke India. Setelah itu muncul negara-negara kuat di India. Yang pertama adalah Kekaisaran Maurya yang berdiri pada tahun 321 sebelum Masehi dan runtuh pada tahun 184 sebelum Masehi. Masa ini diikuti oleh periode kerajaan-kerajaan kecil hingga pada tahun 320 Masehi berdirilah Kekaisaran Gupta yang berlangsung hingga tahun 550 Masehi. Kerajaan-kerajaan besar lainnya juga muncul di India Selatan. Dimulai sekitar tahun 400-an Masehi, gelombang serangan dari Asia Tengah dan Asia Barat mulai menyerbu India. Awalnya suku Hun menyerang, kemudian setelah runtuhnya Gupta, kaum Muslim berhasil merebut India Utara dan mendirikan Kesultanan Delhi. Sekitar tahun 1200-an dan 1300-an Masehi, Mongol juga melakukan serangan berulang ke India. Semua konflik ini berlangsung terutama di India Utara. Sementara di India Selatan, kerajaan-kerajaan India lokal relatif tidak terlalu terganggu. Di India Utara, kekuasaan Mongol sempat menghilang sebelum akhirnya pada tahun 1526 Masehi berdiri negara Mongol bernama Kekaisaran Mughal. Pada tahun 1700-an Masehi, Mughal melemah dan terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Ini memicu Britania untuk bergerak dan menaklukkan India. Kemiskinan melanda India ketika Inggris menjajah. Salah satunya karena faktor perang yang terjadi terus-menerus, kekurangan makanan, dan sistem kasta. Menurut pimpinan Kongres India, Shashi Tharoor, India pernah menjadi salah satu negara terkaya di dunia, sampai ketika Inggris muncul. Selama 2 abad lamanya, Inggris mengeksploitasi dan melakukan penjarahan di India. Dalam tradisi di India, perempuan selalu menjadi yang terbelakang setelah suami mereka. Dalam agama Hindu di India, perempuan diciptakan hanya untuk menghasilkan keturunan dan melayani suaminya. Dan dalam tradisi Islam di India,
suami diizinkan untuk memukul istri karena alasan tertentu. Pembunuhan bayi perempuan juga merupakan hal umum yang terjadi di India. Kerajaan Inggris mengambil alih pemerintahan dari East India Company pada tahun 1858. Tetapi pada tahun 1870, Inggris menentang pembunuhan bayi perempuan, dan sebuah rancangan undang-undang disahkan untuk melarang praktik tersebut. Banyak orang Inggris juga mengkritik pernikahan anak di bawah umur, dan mendukung jika wanita bisa mendapatkan pendidikan yang setara dengan pria. Menurut The Huffington Post, Inggris juga menerjemahkan dan menyediakan secara luas beberapa teks Hindu lama, yang umumnya jauh lebih mendukung hak-hak perempuan dan menyaring kembali isinya sebelum disebarluaskan ke masyarakat Hindu, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak otonomi dan kebebasan bagi wanita Hindu. Perempuan janda di kasta atas dari keluarga Hindu berada dalam tekanan standar hidup di bawah pemerintahan Inggris. Sebelum kedatangan Inggris, sudah lazim bagi seorang wanita untuk bunuh diri setelah kematian suaminya. Alasan dari praktik mengerikan ini kebanyakan bersifat finansial. Seorang istri akan mewarisi harta suaminya setelah suaminya meninggal. Tapi, jika si istri juga meninggal, maka harta miliknya akan jatuh ke anggota keluarga laki-lakinya. Jadi, demi kepentingan anggota keluarga laki-lakinya, si istri harus membakar dirinya hingga mati bersama mayat suaminya. Menurut The Huffington Post, seorang aktivis bernama Raja Ram Mohan Roy bertekad untuk mengakhiri praktik bakar janda ini. Ia juga mendapat bantuan dari Inggris, terutama dari misionaris Kristen dan Sir John Malcolm, gubernur kepresidenan Bombay. Pada tahun 1829, praktik bakar janda dilarang. Meskipun 10 tahun kemudian pengunjuk rasa meyakinkan pihak berwenang untuk menambahkan amandemen yang membedakan antara bakar sukarela dan paksa. Namun pada tahun 1861, Ratu Victoria mengeluarkan larangan umum atas praktik itu, dan disitulah akhir dari tradisi mengerikan tersebut. Sebelum kedatangan Inggris, orang India memang sudah memiliki dua sistem pendidikan, satu untuk orang Hindu dan satunya lagi untuk orang Muslim. Menurut makalah Nauman Tahir, maksud dan tujuan pendidikan misionaris di era kolonial di India lebih berfokus pada pendidikan spiritual dan klasik daripada pendidikan praktis, dan sekolah-sekolah itu berlaku hanya untuk anak laki-laki dan anak perempuan dididik di rumah. Ketika East India Company mengambil alih Bengal pada tahun 1765, mereka memutuskan untuk mendirikan sekolah bahasa. Tetapi, itu demi kepentingan perusahaan India Timur bagi orang India untuk dididik dalam dialek lokal. Tidak sampai piagam Undang-Undang 1813 bahwa ada rencana khusus dan pengakuan hak rakyat India untuk pendidikan. Di sisi lain, mungkin pendidikan gaya barat memberi anak-anak India peluang yang tidak akan mereka dapati di bawah sistem lama. Inggris juga menerapkan sistem keadilan versi mereka di India, terutama yang menyangkut kejahatan di India. Tetapi, setiap kali ada kasus yang melibatkan warga India versus warga Inggris, pengadilan cenderung menguntungkan warga negara Inggris. Menurut The Guardian, kasus yang melibatkan Inggris sebagai tersangka dan India yang menjadi korban, justru pelaku Inggris yang selalu mendapat dukungan. Pembunuhan orang India yang dilakukan oleh orang Inggris akan dianggap sebagai kecelakaan. Pengadilan juga pintar mengelak dari kesalahan demi membela warga Inggris. Dan hukumannya juga tidak adil dan juga tidak proporsional. Contohnya saja, seorang pria Inggris yang telah membunuh warga India, ia hanya dipenjara 6 bulan. Faktanya, selama bertahun-tahun pemerintahan Inggris di India, ribuan orang India dibunuh oleh penjajah Inggris, tetapi hanya 3 orang Inggris yang pernah dieksekusi karena membunuh orang India. Saat Inggris mengambil alih India, rata-rata harapan hidup orang India turun sebanyak 20%.
Jadi maksimal orang India hanya bertahan hingga usia 32 tahun. Menurut The Conversation, di bawah British Raj atau Raj Inggris, istilah yang digunakan untuk menggambarkan era pasca East India Company antara 1872 dan 1921. Harapan hidup bagi orang India turun. Setelah India akhirnya merdeka, rata-rata harapan hidup orang India justru meroket begitu tinggi, jauh di bawah periode Raj Inggris atau East India Company. Sistem kelas atau status sosial biasanya digolongkan menjadi 3, kelas rendah, menengah, dan atas. Tetapi, sistem kelas di India adalah sistem kelas yang bisa dibilang buruk. Dan sistem itu masih ada dan sudah ada lebih dari 3.000 tahun. Menurut BBC, dalam sistem kelas atau kasta di India, orang-orang dibagi menjadi kelompok hierarkis berdasarkan jenis pekerjaan mereka. Ada 4 kelompok utama, yaitu para Brahmana, yang meliputi para guru dan intelektual, para kesatria, yakni para penguasa dan pejuang, para Waisya, yaitu para pedagang, dan para Sudra, yang melakukan semua pekerjaan kasar. Tetapi keempat kasta tersebut dibagi menjadi 3.000 kasta dan 25.000 kasta. Dan kemudian ada kelompok terakhir, yaitu Dalit atau yang tak tersentuh, yang tidak termasuk dalam kasta apapun. Mungkin hari ini banyak stereotip yang mengatakan bahwa krisis pangan dan kelaparan adalah tindakan Tuhan atau alam, sesuatu yang tidak dapat dikendalikan atau diperbaiki oleh orang lain. Tapi sesungguhnya semua ini ada benang merahnya dan begitu kompleks. Inggris menduduki India karena satu alasan, yakni mengeruk keuntungan ekonomi. Sebelum kedatangan Inggris, petani India menanam sebagian besar tanaman pangan seperti beras dan sayuran. Tetapi beras dan sayuran tidak terlalu menguntungkan dalam pasar ekspor, sehingga Inggris memaksa petani untuk menanam tanaman bernilai lebih tinggi seperti popi dan nila. Jadi, ketika musim kemarau terjadi dan panen mengalami kegagalan, kelaparan pun melanda banyak orang India saat masa itu. Orang-orang India sudah sekarat karena mereka sulit mendapatkan bahan pokok. Tetapi Inggris justru membebankan mereka dengan biaya pajak. Sebelum pemerintahan Inggris, para pemimpin India mengenakan biaya pajak antara 10 hingga 15% dari panen setiap petani. Dan mereka biasanya akan menghapuskan pajak rakyat selama masa krisis pangan. Menurut Your Story, Inggris tidak memiliki belas kasih. Ketika Inggris mengambil alih kendali pemerintah, mereka menaikkan pajak hingga 50%, yang berarti para petani diperas habis-habisan untuk membayar pajak. Saat musim kemarau tiba, banyak panen yang mengalami kegagalan. Inggris justru menaikkan pajaknya dari 50% menjadi 60%. Dan selama krisis pangan tahunan, Inggris terus memperkaya diri, sementara orang-orang di seluruh negara India harus menanggung kelaparan sampai ada yang merenggut nyawa. Ada istilah yang menyatakan, jika semua orang bersatu, maka akan jauh lebih sulit ditaklukkan daripada yang terpecah belah. Dan itu ada benarnya juga. Inggris tidak mungkin menaklukkan India jika ia tidak memahami istilah sederhana itu. Dan itu terjadi dalam kebijakan selama pemerintahan Inggris, di mana Inggris memecah belah 2 kelompok agama utama di India, yaitu Hindu dan Muslim. Jadi Inggris dengan aman memerintah mereka di bawah kekacauan warga India yang tidak saling menghormati dan tidak saling menghargai perbedaan. Kebijakan Britania untuk memecah belah bangsa bahkan memiliki nama tersendiri, yaitu Divide and Rule. Menurut The Guardian, pada masa-masa awal Inggris memerintah India, mereka dengan sengaja menciptakan pertentangan antara para pangeran India, dan kemudian mereka menggunakan sistem kasta untuk semakin memecah penduduk dan menciptakan rasa ketidakharmonisan dalam penduduk asli.
Namun, yang paling penting, mereka berhasil memecah belah umat Hindu dan Muslim, dan itu dianggap salah satu warisan abadi Inggris. Ketika Inggris akhirnya menarik diri dari India pada tahun 1947, ia meninggalkan sebagian besar penduduk yang masih bertentangan satu sama lain. The Guardian mengatakan bahwa Inggris berhasil melemahkan politik India dan menghancurkan institusi dalam segi apapun yang bersangkutan dengan demokrasi. Inggris mengendalikan segalanya, mulai dari pemungutan pajak hingga sistem peradilan, dan orang-orang India tidak bisa mendapatkan hak suara mereka. Ketika British Raj mengambil alih dari East India Company, mereka berlaku sewenang-wenang kepada penduduk asli. Beberapa orang India kelas atas yang berpendidikan harus duduk di Dewan Legislatif. Tetapi, itu hanyalah tipuan karena mereka bahkan tidak memiliki kekuatan sama sekali, kecuali Inggris yang mengendalikannya. Pada tahun 1920, Dewan-Dewan India akhirnya memilih wakil-wakilnya. Tetapi mereka yang diizinkan memilih adalah anggota kelompok elit kecil. Bahkan Guardian mengatakan hanya sekitar 1 dari 250 orang India yang memiliki hak suara. Gerakan nasionalisme di India berlangsung pada tahun 1857 hingga tahun 1947. Titik awal perjuangan nasionalisme India terjadi pada Perang Kemerdekaan India pada tahun 1857 sampai dengan 1859. Perlawanan ini juga dikenal dengan The India Mutiny atau pemberontakan rakyat India. Peristiwa tersebut mampu mendorong gerakan perlawanan di berbagai daerah India. Pemberontakan rakyat India tersebut dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu penderitaan berkepanjangan atas kepemimpinan Inggris di India, keinginan untuk mengembalikan kejayaan kerajaan Mughal di India, dan adanya isu keagamaan. Pemberontakan rakyat India dapat diredakan oleh Inggris. Namun, berakhirnya pemberontakan tersebut mampu memunculkan gagasan nasionalisme bangsa India. Pada tahun 1885 muncul organisasi Gerakan Nasional Rakyat India yang bernama All India National Congress atau biasa disebut dengan Kongres. Kongres terdiri dari perwakilan golongan Hindu, Buddha, dan Islam di Hindia. Tokoh-tokoh Kongres yang terkenal adalah Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Muhammad Ali Jinnah, dan Ali Likud Khan. Dalam buku Dinamika Sejarah Asia Selatan, karya Suwarno, Kongres mengandalkan strategi diplomasi dalam melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Inggris. Namun, saat usulan-usulan mendapat penolakan dari Inggris, organisasi ini berbalik arah menjadi organisasi yang radikal. Perlawanan rakyat India memiliki keunikan dibandingkan dengan gerakan nasionalisme negara lain. Mahatma Gandhi melakukan perlawanan dengan 4 dasar perjuangan, yaitu ahimsa, hartal, satyagraha, swadesi. Ahimsa yaitu perlawanan tanpa kekerasan, hartal yang berarti mogok kerja, satyagraha menolak kerjasama, dan swadesi yang artinya menggunakan produk dalam negeri. Melalui dasar perjuangan tersebut, Gandhi mampu membuat pemerintah kolonial Inggris kewalahan. Hal tersebut karena ajaran Gandhi mampu mematikan sistem ekonomi Inggris di India. Lalu akhirnya India mendapatkan kemerdekaan dari Inggris pada tahun 15 Agustus 1947. Meskipun India telah merdeka pada tanggal tersebut, namun konstitusi India baru terbentuk pada tanggal 26 Januari tahun 1950. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Putri Mirsya, pamit undur diri. Sampai berjumpa di lain waktu.